Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia Putri, NPM 5021236, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum dari kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja mengubah semua yang terlihat di dalamnya, yaitu guru, siswa, kepala sekolah, pemilik sekolah, juga orang tua dan masyarakat umumnya yang berkepentingan dalam pendidikan. Jenis-jenis perubahan kurikulum yaitu perubahan sebagian dan perubahan menyeluruh. Yang pertama ada kurikulum 1947. Hakikat kurikulum 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pendidikan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Landasan kurikulum 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang diciptakan oleh bangsa Indonesia dengan dasar landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, kurikulum 1952. Hakikat kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Landasan kurikulum 1952. Landasan operasional kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Isi kurikulum ini merupakan penjabaran arah dan tujuan pendidikan sekolah menengah dan tujuan kurikulum. Ketiga, kurikulum 1964. Hakikat kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Yang keempat, kurikulum 1968. Hakikat kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Landasan kurikulum 1968. Dasar hukum kurikulum 1968 adalah TAP MPRS nomor 27/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 5. Kurikulum 1975. Hakikat kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang keenam ada kurikulum 1984. Hakikat kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian,
Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975, disempurnakan. Landasan kurikulum 1984. Kurikulum 1984 SMP dikembangkan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pendidikan nasional pada khususnya. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Hakikat kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. 8. Kurikulum 2004. Hakikat kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. 9. Kurikulum 2006. Hakikat kurikulum 2006, kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dan desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Landasan kurikulum 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dilandasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 10. Kurikulum 2013. Hakikat kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Landasan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek fisiologis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. 11. Kurikulum Merdeka. Hakikat kurikulum merdeka. Pada Februari 2022 lalu, kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Landasan kurikulum merdeka. Dasar hukum pelaksanaan kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Prinsip-prinsip kurikulum 1947 sampai 2013, yaitu ada prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisien, prinsip efektivitas. Prinsip khusus terdiri dari prinsip dengan tujuan pendidikan, prinsip dengan isi pendidikan, prinsip dengan proses pembelajaran, prinsip dengan media dan alat pembelajaran, dan prinsip dengan kegiatan penilaian. Prinsip kurikulum merdeka yaitu prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Dalam implementasinya, kurikulum merdeka memiliki 5 prinsip yang menjadi acuan dalam pengimplementasiannya, yaitu meliputi kondisi peserta didik, holistik, pembelajaran sepanjang hayat, berkelanjutan, dan relevan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.